berbicara mengenai komunikasi. Ada yang udah tahu belum komunikasi itu pengertiannya apa sih? Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua bahasa, yaitu dari bahasa Inggris yang artinya communication dan bahasa Latin yang artinya communicatus. Communicatus dan communication ini artinya berbagi atau milik bersama. Jadi, kalau kita artikan lebih luas, komunikasi ini artinya adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi atau juga gagasan atau boleh ide dari satu pihak kepada pihak lain. Kalau kita membahas komunikasi, kira-kira siapa yang menyampaikan pesan? Jadi di komunikasi ini terdapat beberapa unsur-unsur komunikasi atau juga disebut dengan komponen komunikasi. Ada 5 ya komponen atau unsur komunikasi. Yang pertama, ada yang disebut komunikator atau pengirim pesan, atau bisa juga disebut sender loh. Selain itu, yang kedua ada yang namanya komunikan, yaitu penerima pesan. Selanjutnya ada pesan atau message. Yang keempat, ada saluran atau media komunikasi. Nah, kalau kita membahas mengenai media atau saluran, media ini dibagi menjadi beberapa macam loh, atau beberapa jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan media cetak. Media cetak ini contohnya seperti koran atau majalah ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan media visual. Karena namanya media visual berarti media ini bisa dilihat oleh mata ya. Contohnya seperti lukisan atau foto. Yang ketiga ada yang disebut dengan media audio. Karena namanya media audio, berarti media ini bisa didengar oleh indera pendengaran. Contohnya seperti radio. Nah, yang terakhir yaitu media audiovisual. Karena media audiovisual ini menyatukan antara media audio dan media visual, artinya terdapat dua indera ya yang digunakan, yaitu indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Contohnya seperti televisi. Dan yang terakhir ada yang disebut feedback atau umpan balik. Nah, kalau kita berbicara mengenai feedback atau umpan balik, feedback ini memiliki 4 macam feedback ya. Jadi, feedback ini memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut zero feedback. Nah, kalau zero feedback ini respon atau tanggapan yang diberikan oleh komunikan
atau si penerima pesan, di mana respon tersebut tidak dapat dimengerti oleh si komunikator. Jadi di zero feedback ini terdapat miskomunikasi ya. Contohnya misalnya jika si komunikator atau si pengirim pesan ini membicarakan sesuatu, bisa jadi si komunikan ini tidak mengerti apa yang disampaikan oleh si komunikator. Alhasil, si komunikan ini memberikan tanggapan kepada komunikator yang nantinya juga tidak bisa dimengerti oleh si komunikator atau si pengirim pesan. Jadi tidak sama-sama mengerti. Nah, selanjutnya yang kedua ada positive feedback. Kalau positive feedback ini udah pasti ya, namanya aja udah positif, berarti artinya mendukung. Berarti tanggapan si penerima pesan atau si komunikan ini mendukung pernyataan dari si komunikator. Jadi misalnya pada saat si komunikator ini menyampaikan pesan, otomatis si komunikan ini menyetujui atau mendukung. Lalu yang ketiga yaitu netral atau neutral feedback. Nah, kalau netral ini artinya tidak memihak ya. Jadi dia mengerti apa yang disampaikan oleh si komunikator, tapi dia tidak mendukung ataupun tidak juga menentang. Beda ya, kalau zero itu tidak dimengerti, tapi kalau netral ini dimengerti tapi tidak memihak. Untuk yang terakhir yaitu negative feedback. Nah, pasti udah pada tahu ya, kalau negative feedback ini artinya menentang atau kontra. Jadi, pada saat si komunikator menyampaikan sebuah informasi atau pesan, otomatis si penerima pesan atau komunikan ini menentang atau tidak setuju dengan yang dikatakan oleh si komunikator. Nah, setelah mengetahui unsur-unsur atau komponen komunikasi, yuk kita langsung saja lihat bagaimana sih proses komunikasi itu berlangsung. Nah, berikut ini merupakan proses dari komunikasi. Dimulai dari komunikator atau orang yang mengirimkan pesan atau sering juga disebut dengan sender. Komunikator ini akan mengirimkan sebuah pesan. Pesan ini adalah informasi atau isi ya, yang selanjutnya dikirimkan kepada komunikan atau orang yang menerima pesan. Pengiriman pesan tersebut melalui media komunikasi. Yang selanjutnya, komunikan akan merespon atau menanggapi melalui feedback kepada komunikator. Jadi, itulah proses komunikasi secara garis besar ya. Sampai di sini ya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya.